Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam saudara-saudara, salam sejahtera. Kiranya kasih karunia Roh Kudus ada pada saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini kita akan membaca pada kitab Ulangan 32 ayat 1-4. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan pada Ulangan 32 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari dalam hati. Jika hati dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, yang keluar dari mulut pun perkataan yang negatif. Demikian pula sebaliknya. Karena itu Rasul Paulus menasihati kita dalam 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menghindari omongan kosong dan tidak suci? Karena hanya akan menambah kefasikan, sia-sia dan tidak bermanfaat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, perkataan-perkataan manis yang terlontar dari mulut seseorang biasanya hanya bualan semata, bukan keluar secara tulus dari dalam hati. Semakin banyak kita mengumbar ucapan dan memperkatakan hal-hal yang sia-sia, semakin banyak pula kesalahan yang terjadi. Sebab di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya akan berakal budi. Maka berhati-hatilah dan berpikirlah 1000 kali saudara-saudara jika hendak berbicara. Sebab setiap perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saatnya nanti. Dalam Matius 12 ayat 36-37 dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran firman akan mampu mengontrol setiap ucapannya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita belajar dari Musa yang berusaha sedemikian rupa menjaga setiap ucapan atau perkataannya, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang menyenangkan, membangun, menguatkan, dan menyejukkan. Sebab yang diperkatakannya adalah firman Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri Musa memberikan ilham dan hikmat kepadanya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkannya. Saudara-saudara, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah sumber kebaikan, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang melimpah kepada kami, sehingga pada hari ini kami dimampukan untuk menikmati kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman dan renungan-Mu, sehingga firman dan renungan-Mu ini menjadikan kami lebih menjaga setiap ucapan dan perkataan kami, bahwa ucapan dan perkataan kami harus sesuai dengan firman dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami dalam setiap kami berbicara. Tuntun pula hati kami ya Tuhan, sehingga setiap ucapan kami sesuai dengan hati kami yang benar-benar tulus dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa setiap perkataan kami akan menjadi berkat jika di hati, ucapan, dan perkataan kami sesuai dengan firman-Mu. Puji syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu ini. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.